kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Minggu biasa ke-15, tanggal 16 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Doa kita bersama dengan Suster Maria Dominik PRR, dan renungannya bersama dengan Suster Maria Angelika PRR. Mari kita menyanyikan bersama dari buku Madah Bakti nomor 452, Roh Allah bangkitkan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang penuh kasih dan cinta, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan, dan rahmat kesehatan yang masih saja kami terima dari hari ke hari hingga pada saat ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu, terangilah kami dan kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjalani hari-hari hidup kami, dan kami juga mampu melewati, menjalani masa pantang dan puasa kami di masa Prapaskah ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini
diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, benih baik menghasilkan buah yang baik. Manusia biasanya menyukai dan memilih sesuatu yang berbuah lebat. Buah yang lebat tidak dapat lepas dari benih dan tanahnya. Benih dan tanah adalah dua hal yang sangat erat kaitannya. Untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, benih membutuhkan tanah yang baik pula. Dalam bacaan Injil yang kita renungkan pada hari Minggu biasa yang ke-15, menegaskan kepada kita pentingnya tanah tempat benih sabda Allah bertumbuh dan berbuah. Yesus menjelaskan bahwa Allah adalah penaburnya. Benih itu adalah sabda Allah dan kita adalah tanah tempat tumbuhnya sabda Allah. Tuhan memiliki kehendak untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan menaburkan benih sabda kehidupan kepada siapa saja. Tuhan juga menghendaki agar sabda Allah itu membawa kita kepada keselamatan. Semua benih yang ditaburkan tidak menghasilkan buah yang baik. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah benih yang jatuh di hati orang yang tertutup dan tidak membuka hati atas kehadiran Tuhan dalam rupa sabda. Untuk itu Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa bahwa mereka sudah mengerti ajaran dan hukum Taurat, tetapi menutup hati atas kebenaran yang Yesus wartakan. Mereka terus mendengar dan mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka menolak untuk mengimani Yesus dengan berbagai alasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang menerima sabda Yesus hanya sesaat saja. Setelah mengalami rahmat dan kasih dari Yesus, mereka melupakan Yesus dan pergi meninggalkan Yesus. Pemahaman kita akan sabda Tuhan tidak hanya dihayati, tetapi diharapkan supaya dapat diwujudkan dalam kehidupan setiap hari, di mana kita mempertanggungjawabkan iman kita. Benih yang jatuh di semak duri diibaratkan bagi mereka yang bergaya hidup modern, biasanya diwarnai dengan kesibukan duniawi. Hidup rohani menjadi kabur, mereka tidak tertarik pada pelayanan dan perhatian kepada sesama. Sabda Tuhan diabaikan, kesibukan dalam pekerjaan lebih diutamakan. Benih yang jatuh di tanah yang subur adalah mereka yang membuka pintu hatinya seluas-luasnya atas kehadiran Tuhan dan ingin selalu dekat dengan Tuhan. Mereka akan mendengarkan Tuhan dan melaksanakan apa yang didengarnya, menjadi sebuah tindakan nyata dan berbuah, serta menjadi berkat bagi orang lain. Setiap saat Tuhan menaburkan benih kebaikan dan rahmat dalam pendengaran sabdanya. Namun, banyak orang tidak membuka hati untuk menerima sang sabda. Di zaman ini, ladang hati kita menjadi gersang, tergerus oleh arus zaman ini. Sebagai tempat tumbuhnya sabda Allah, kita berani menyiapkan lahan hati kita, membersihkan, mengolah, dan menanam sabda Tuhan agar kita menghasilkan buah yang baik, buah yang berlipat ganda, dan kita akan memperoleh keselamatan.
Semoga sabda Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan pada hari ini dapat kita wujud nyatakan dalam hidup kita setiap hari. Sabda Tuhan adalah pedoman hidup kita orang Kristiani. Sabda Tuhan akan menerangi jalan hidup kita. Sabda Tuhan membimbing kita kepada Allah Bapa di surga. Mari kita siapkan lahan hati kita dengan membaca, merenungkan, dan mewujudkannya dalam keseharian hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi semua umat beriman di mana saja berada. Ya Bapa, berkatilah kami umat-Mu, teristimewa di masa pantang dan puasa kami ini. Semoga kami sungguh-sungguh menjalani masa puasa dan pantang kami ini, sehingga kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut hari Paskah, kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan sesama saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, teristimewa bagi mereka yang tidak memiliki biaya untuk menjalankan pengobatan. Kami mohon ya Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu melalui sesama yang ada di sekitar mereka, agar mereka pun boleh mendapat bantuan, sehingga dari bantuan sesama yang ada di sekitar mereka, mereka pun boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga menyerahkan semua mereka yang saat ini sedang dalam masa-masa sulit dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Kita mohonkan Tuhan hadir bersama mereka, memberikan mereka kekuatan dan juga jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan semoga segala cobaan dan tantangan ini menjadikan mereka semakin beriman kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, mohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari Minggu ini. Kita akan jumpa lagi dalam doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.